Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan ini ya. Kita membahas, kalau nggak, ini kita tanggalnya berarti tanggal 11 Agustus 2025. Nggak terasa ini berarti sudah sepekan lebih ya. Karena dari Senin ke Senin, berarti 8 hari ini Sylvester Matutina, salah satu Hmm. termul begitu para netizen menyebutnya, belum juga ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ini yang saya kira sekarang menjadi spekulasi, bukan hanya spekulasi tapi juga kemarahan publik ya. Nah, seperti biasa kami ajak Anda berbincang dalam program Off the Record, baca berita di balik berita bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Adi Beta dan kita kali ini akan berbincang soal Termul satu ini yang nggak kunjung dieksekusi. Mm-mm. Dan kalau menurut Pak Mahfud ya kejadian seperti ini pasti ada yang membackingi dan ada yang Ya, melindungi. Dan ya. menurut penanganan dia siapa lagi yang melindungi kalau bukan kejaksaan itu sendiri juga. Ya, 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 ya. Setidaknya Pak 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 Mahfud kan meminjam gitu, menggunakan setidaknya yang melindungi adalah kejaksaan. Jadi ya kalau setidaknya Ya. itu masih ada yang tidaknya, Yang lain lagi. yang tidaknya kan gitu. Dan siapa lagi? Saya kira ini buat Pak Jokowi juga pertaruhan ya, karena satu tentu saja dia tidak ingin kehilangan orang yang sekarang ini kan kita tadi kita membahas sebelumnya, kita membahas soal bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan oleh para buzzer-buzzernya itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin buzzer itu sebenarnya tergantung cair atau tidaknya lah. Kalau kalau buzzer, kalau selama dananya cair ya buzzer pasti akan balik lagi. Tapi memang loyalis itu yang sekarang itu kan Betul. orangnya itu aja sebenarnya Mbak. Kalau loyalisnya kan dia yang terlihat ya Silver Matutina yang paling di depan. Kemudian ada Projo, wakil ketua umumnya ya kalau Projo itu ya yang siapa Betul. namanya Freddy Damanik, terus ada Tidak manis. nah, terus ada beberapa orang lagi, ya orangnya itu aja sebenarnya sekarang. Jadi kalau kemudian Sylvester ini sampai kemudian masuk penjara, ya, dan ya Pak Prabowo, Pak Jokowi akan kehilangan satu orang yang berani pasang badan soal itu. Dan stasiun televisi juga kelihatannya kehilangan sih karena sudah sepekan ini juga dia nggak pernah muncul-muncul karena biasanya ada satu stasiun televisi yang terus menerus menampilkan Sylvester Matutina juga kan gitu. Iya, ya. Jadi ini bahkan dikabarkan, jadi judul beritanya ini adalah Sylvester Matutina ini menghilang gitu Mas Hmm. Hersu. Hmm. Bukan kemudian menjadi buron, artinya dia tidak tampil lagi di publik. Sepertinya dia mengikuti saran banyak orang juga. Pak Ugresino yang mantan wakil apa Kapolri, mantan jenderal dari kepolisian lah ini kan juga sering sekali berbicara dan salah satunya yang dikritisi oleh Pak Ugro Senoen mengatakan sebaiknya tuh diam dulu kalau udah kondisi seperti ini Hmm. malah justru bikin orang makin marah gitu. Hmm. Hmm. Tapi di lain pihak Pak Ugro juga mengatakan bahwa seharusnya BUMN tempat eh, eh, bekerjanya Silverster itu juga mereka mengajukan laporan Mas Hersu karena Hmm. dalam hal ini berarti ditipu dong ya. Hmm. Kan SKCK-nya itu harus masuk kan kalau menjadi Jangan-jangan jangan-jangan nggak pakai STK kalau kayak gitu. Kayaknya iya nanti Pak Erick mm, Thohir ketika ditanya oleh wartawan nggak mau jawab sama sekali. Ya karena memang itu jelas salah betul. gitu ya. Tapi Dan kita tetap harus berasumsi bahwa dia harus menggunakan SKCK dalam hal ya ini. dan kalau gitu Walaupun harusnya kita ya tahu. ya ya harusnya kalau benar Menteri BUMN juga segera memecat itu, segera memerintahkan ini kan nggak Iya. perlu cukup rups kan ini pemilik pemegang sahamnya menyatakan ya Mm-mm. udah ditarik karena dia memang batal demi hukum dengan status dia sebagai seorang terpidana itu kan begitu. Dan bahkan seharusnya Betul. bahkan ada konsekuensi lanjutan, misalnya dia diminta untuk Mm-mm. mengembalikan fasilitas-fasilitas gaji Ya, yang sudah diterima karena bahkan itu nggak sah. gajinya. Nah, kan Betul. nggak sah ya Mhm. secara nggak alas Ya. hukumnya nggak pas seperti itu. Bahkan tadi itu Mhm. kalau perlu sampai dituntut karena itu bisa aja mungkin sangat mungkin ternyata dia mungkin menyertakan satu SKCK, bukan hanya SKCK Mbak, kayak gini ini biasanya ada keterangan dari surat dari pengadilan bahwa dia tidak sedang berperkara dalam hukum atau pernah Ya. divonis karena kasus hukum gitu. Jadi Ya. ini juga bisa sebenarnya delik delik penipuan juga kalau memang itu yang terjadi, Mhm. kecuali kalau Betul. ternyata Mhm. dia sebenarnya menjadi komisaris ya nggak perlu syarat apa apa, pokoknya tunjuk aja di komisaris karena udah perintah dari Solo Mhm. seperti itu gitu loh ya. Mhm. Mhm. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi itu yang sekarang dipersoalkan. Dan kemudian apakah dia juga menggunakan ijazah palsu? Itu kan yang dipertanyakan. Ya. Kalau istilah dari Pak Mahfud MD mengatakan ini dia lulusan dari universitas tertutup.
Hah? Tertutup artinya universitas itu sudah ditutup begitu ya. Ada aja. Universitas terbuka sih saya tahu, tiba-tiba universitas tertutup. Iya, ini istilah dari Pak Mahfud MD. Dan kemudian itu juga harus ditelusuri. Kok pada riwayatnya dia mengatakan, ditulis di situ ya, Hmm, pengakuannya bahwa pada tahun 2008 dia sudah mendirikan kantor pengacara begitu. hmm, hmm, Nah, artinya kan eh, dia memiliki eh, lulusan atau apa ijazah dari Fakultas Hukum, dan hmm, kemudian dia juga terdaftar pada salah satu entah asosiasi perhimpunan seperti hmm, Peradi ataukah IKADIN atau IPHI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dulu, yang kemudian hmm, hmm, sekarang sudah banyak kan itu melebur hmm, menjadi hmm. Peradi dan sebagainya. Artinya dia sudah uji kompetensi untuk Ya, pengacara lah, apa itu kan. namanya. Dan dia kalau nggak salah dia katanya juga melanjutkan ngambil master, program master gitu ya di mana, di salah satu kampus swasta gitu. Nah, Di dasarnya, Krishna Dwi Payana kalau tidak salah ya. oh gitu. Terus dasarnya dia menggunakan ijazah apa? Dia Iya, bisa. ijazah S1-nya dari mana tuh? Hmm, Kalau ijazah hmm, S2 Magister Hukumnya dari Unkris, kan itu pertanyaan. Dan lagi-lagi dia lulus dari Universitas Wira Swasta Indonesia itu kabarnya tahun 2020. hmm, Nah, tapi tahun 2008 dia sudah aktif memiliki kantor pengacara yang hmm, menggunakan namanya Matutina itu tadi begitu. hmm, Nah, ini dari mana begitu Mas Hersu, kan akhirnya harus ditelusuri sampai jauh hmm, ke sana ini ya, ada potensi begitu, ada kejanggalan-kejanggalan dari sosok Sylvester ini begitu. Dan selama ini kita kok sedih ya. Ternyata orang-orang yang diambil, orang-orang yang dijadikan sebagai orang dekat begitu, hmm, yang dipercaya sebagai tangan kanan, sebagai kroni, sebagai inner circle dari eh, bekas presiden kita, ex apa presiden ketujuh Indonesia yaitu Jokowi, orang-orang macam ini Mas hmm, Hersu. hmm, Kita jadinya sedih banget begitu banyak orang yang pandai, profesor, mau cari apa kayak yang dengan gelar seperti apa dari dalam negeri, dari luar negeri begitu ya. Kita kan banyak sekali akademisi juga dengan reputasi internasional. Tapi ternyata yang macam ini yang kemudian diambil oleh Jokowi sebagai orang-orang yang eh, kalau menurut cerita dari Sylvester kan dia sering bertemu dengan Pak Jokowi, diskusi dengan Pak Jokowi, saya memberikan masukan-masukan kepada Pak Jokowi begitu. Kalau diskusi bisa 1 jam bahkan bisa lebih. Itu loh yang dia katakan, saya masih ingat dia kalau bercerita seperti itu kepada media. Nah, artinya berarti selama ini Pak Jokowi mendapatkan masukan dari orang macam ini gitu. Ngeri sekali. Dan sekarang setelah terbongkar ini, eh, masyarakat marah, netizen marah, mungkin juga membandingkan apa yang sudah dibuat Sylvester ini untuk bangsa ini dibandingkan dengan apa yang sudah dibuat oleh Pak Yusuf. Kalau untuk bangsa ini kan sangat-sangat bagaikan bumi dan langit hmm, begitu hmm. ya. Jadi eh, wajar kalau kemudian sekarang terus menuntut setiap hari. Dan peran kejaksaan ini kejaksaan apakah masih ada ada di bawah tangan dari Pak Jokowi begitu, cawe-cawenya masih sangat kuat di sana. Siapa saja berarti kalau ada cawe-cawe berarti ada orang-orang kuat di kejaksaan gitu ya, atau mungkin di dalamnya terjadi bentrokan di antara mereka sendiri begitu. Narasi yang ini ingin seperti kemarin Kapus Penkum mengatakan ini harus dieksekusi. Dia jelas mengatakan demikian, tapi kok tidak kunjung. Artinya ada orang yang lebih kuat begitu yang tidak menginginkan Sylvester ini dieksekusi. Tapi sekarang kalau kita melihat dia bersembunyi, dia tidak muncul. Nah, ini apa yang sedang dilakukan nih, deal-deal yang di belakang. Itu yang harus kita waspadai, Mas Hersu. Dan Hmm, kemudian tadi Mas Hersu juga menyinggung eh, apa Waketum ya dari Projo Freddy Damanik, hmm. yang sekarang dia ya yang terus menyuarakan ini. Iya, memang ya itu timbal baliknya Mas Hersu, kan dia sudah dikasih jabatan komisaris juga. Oh Dan ini ya, iya, di Freddy Damanik itu komisaris juga Mas Hersu jabatannya. Kalau tidak ya mana kok mana komisaris mau di mana, Mbak? mereka pasang badan seperti ini. Kalau tidak salah ya dia itu di Sangyang Seri. Sangyang Oh, di Seri ini perusahaan juga di bidang pertanian ya. Iya, iya. pertanian juga. Dan ini Hmm, salah satu perusahaan yang tua hmm, sebetulnya di Indonesia begitu. hmm. Dan orang-orang expert yang sebetulnya kita inginkan duduk di Jadi situ. mereka ini komisaris ya, tupoksi Hmm. tapi untuk untuk apa ya? Untuk pasang badan Jokowi terus di mana-mana. Cuman itu aja tugasnya, jadi tugas utamanya ya. Oh gitu. Iya, komisaris kan tentunya mendapatkan materi di situ ya. Di situ Hmm, yang salah satunya eh, digunakan untuk menghidupi
untuk menghidupi kalau yang dari apa organisasi apa. Nah, ini dari organisasi relawan Jokowi dari Projo ya tentunya untuk menghidupi Projo digunakan untuk itu. Hmm. Tidak mungkin juga pasti ada tujuannya ke situ begitu Mas Hersu kan yang dari partai yang kemudian mereka menjadi wamen dan diberikan itu kan juga supaya mereka bisa menghidupi konstituennya, supaya mereka bisa menghidupi partainya juga walaupun ketika menjadi menteri katanya akan apa namanya resign dari partai apa kan tidak seperti itu begitu. Jadi ya ya sekarang ini posisinya yang jelas eh, kejaksaan kejaksaan ini harus jelas karena kalau sudah kita lihatlah kemarahan masyarakat yang di Pati itu loh yang Oh ya. dijanji-janjikan Hmm, begini hmm. terus kemudian juga arogan gitu ya orang akhirnya melihat ini arogan janji yang ini apa dan sebagainya dan apalagi ada tekanan di sana Bupati Pati itu Sudewo itu memang keterlaluan kalau saya melihatnya. Wajar kalau kemudian walaupun orang memaafkan tapi kemarahan tetap tidak berhenti tuntutan tetap tidak berhenti untuk dia untuk turun gitu. Begitupun juga ya di sini. Walaupun Sylvester mengaku, apalagi pengakuannya itu bohong, dia mengatakan sudah 3 kali bertemu. Nah, terakhir ada pengakuan dari Pak Hamid Awaludin, ini adalah sahabat dari Pak Yusuf Kala, yang kemudian akhirnya bersuara juga, ikut bersuara mengatakan bahwa sudah bertemu dengan keluarga Pak Yusuf Kala dan ternyata memang betul Pak Yusuf Kala tidak pernah sama sekali bertemu dengan Sylvester. Ternyata dia buat apa bertemu? Dan kemudian juga ternyata memang eh, apa memaafkan. Dia minta maaf setelah ada vonis itu memaafkan, tapi kasus terus berlanjut. Memaafkan itu tidak sama dengan perdamaian. Ya dua hal yang berbeda memang itu karena ini prosesnya proses pidana yang kita udah pernah bahas ya soal ini ya bahwa kalau restoratif justice itu sebelum masuk ke pengadilan gitu ya bisa dipertemukan semacam itu. Tapi kan nggak ada itu yang jelas ini udah prosesnya berlangsung di pengadilan tingkat pertama di Jakarta Selatan kemudian pengadilan tinggi dan terakhir di Mahkamah Agung ya sudah sampai Oh. Mhm. kasasi. Jadi kalau namanya sudah Mhm. kasasi ya sudah inkrah. Dan kalau namanya Mhm. inkrah ya walau katakanlah dia sekarang kemudian mengajukan peninjauan kembali itu tidak menghalangi jaksa untuk melakukan eksekusi. Betul. Jadi pertanyaan Mhm. ini saya kira kejaksaan ini hati-hati loh ya ke kejaksaan ya kalau main-main seperti ini karena ini jadi sorotan publik loh. Jadi saya kira publik nggak akan diam dan tidak akan lupa kalau yang begini-begini. Betul, betul. Walaupun ini dengan tidak munculnya di televisi, menghilang dari peredaran Silverton Matutina ini tidak membuat orang lupa, malah orang makin kencang mencari Mm. dia. Apalagi kemudian Reddy Damanik ini terang-terangan dia meminta kepada Presiden Prabowo agar memberikan amnesti Nah, itu yang kepada mesti dijagain eh, ini pasti. iya nanti tiba-tiba ada amnesti yang ajaib begitu ya, apalagi Ya. ya Enak kita orang-orang seperti ini nanti Mbak nggak menjalani hukuman sama sekali tiba-tiba begitu harusnya dieksekusi di amnesti kan beda banget ya orang-orang yang kemarin-kemarin dapat amnesti seperti Gus Nur segala macam itu kan udah menjalani penjara dia gitu bahkan dia sudah keluar menjalani proses asimilasi sekarang kemudian dapat amnesti dan sebagainya. Ada orang yang seperti Bambang Tri yang bareng dengan Gus Nur betul, sampai sekarang dia masih menjalani proses hukumannya bahkan hukumannya masih 6 tahun penjara ya kalau Gus Dur kan dipotong ya oleh Mahkamah ya Agung dua jadi per hanya tiga. empat tahun penjara kan akhirnya dan sekarang dia Mm-mm. sudah menjalani proses asimilasi. Saya kira kalau Pak Prabowo kemudian memasukkan Sylvester Matutina itu dalam salah satu uh, mereka yang mendapatkan amnesti, saya kira capaian kemarin euforia orang terhadap Pak Prabowo yang telah memberikan terutama abolisi kepada Tom Lembong itu bisa menguap lagi itu sama dengan kayak kasus nggak pernah muncul-muncul di Solo Betul. tiba-tiba muncul di Solo itu yang gini-gini mesti masukkan ke Pak Prabowo-nya mesti tepat karena kan Pak Prabowo pasti nggak ngerti teknisnya sampai detail seperti itu karena kayak Mm-mm. seperti dalam kasusnya Hasso kan ada 1.000 berapa 1.070 atau ya kalau yang tidak salah Iya, ya 1116 kemudian tuh katanya 1170 begitu ya. 1.170-an. Artinya kan nggak akan dilihat satu persatu oleh presiden. Presiden Iya. begitu tinggal. Nah, kalau jangan sampai diselundupkan, karena orang Hmm, nasir-nasirnya Jokowi kan juga masih banyak di pemerintahnya Pak Prabowo ya. Jadi sangat mungkin itu prosesnya tadi diselundupkan. Dan kalau itu terjadi hati-hati yang rusak Pak Prabowo-nya. Kalau betul sampai orang betul. seperti Sylvester diberikan amnesti gitu. Mhm, iya, karena kita tahu dari berapa puluhan ribu ya, 40.000 atau berapa yang diajukan untuk Hmm. amnesti itu ya hanya 1.100 lebih itu yang Ya. diberikan dan kita tahu
nama Bambang Tri tidak masuk ke dalamnya. Mm-mm. Kalau seandainya Bambang Tri saja tidak diberikan, begitu, padahal dia sudah memulai proses pengadilan, kemudian eksekusi, apa dan sudah berapa tahun, apalagi yang Silverster masuk pun belum, bagaimana mau diberikan amnesti. Dan Ya. sampai sekarang saya rasa dia tidak menyesal loh Mas Hersu, karena apa yang dia katakan narasinya adalah Eh, pertama, dia berbohong, pernah bertemu dengan Pak JK, bahkan mengatakan 3 kali, dan sudah dimaafkan. Itu jelas bohong sekali karena putri dari Pak JK mengatakan bahwa dia buron, saking marahnya itu ya mengatakan dia buron, pembohong begitu. Karena rupanya Pak JK juga eh, ya hanya melihat saja, tidak memiliki daya upaya untuk memasukkan orang ini begitu ke tahanan. Eh, dan kemudian yang berikutnya Silverstone masih mengatakan bahwa apa yang dia narasikan pada saat mendemo Pak JK itu adalah dalam rangka persatuan kebangsaan. Loh, persatuan kebangsaan dari mana? Isinya memecah belah seperti itu. Sudah jelas-jelas ketika kita waktu itu menayangkan juga banyak sekali pemirsa Mas Epsu yang sangat-sangat terkejut. Saya tidak menyangka, saya tahu mulutnya kotor, jorok di televisi, tapi saya tidak menyangka ternyata demonya narasinya seperti itu. Hmm. Sangat-sangat mengagetkan gitu bahwa ada orang yang seperti itu dan kemudian ketika sudah inkrah tidak masuk ke penjara. Ya. Itu yang membuat orang marah. Oke. Di luar Silvestre apa topik apa yang mau kita kita bahas ini Pak Agi? Nah, yang rame nih Mas Hersu, Hmm. yang rame ini adalah soal Husnul Khotimah. Apa nih? Ini orang udah meninggal dunia biasanya kalau orang Husnul Khotimah ini ya. Ya kan orang Ini biasanya doa begitu. Mas Hersu, ya, Oh, oh ya. seandainya nanti Hmm, meninggal akan hmm, Husnul hmm, Khotimah gitu ya. ya. Hmm, Dan Husnul Khotimah ini adalah saksi dari BPKP ketika itu ya pada bulan Juni kalau tidak salah dia bersaksi di pengadilan yang kemudian dia menarasikan bahwa terjadi kerugian 500 ya miliar ada. lebih 578 atau berapa ya Tapi, ketika tapi itu. sebelum dilanjutkan ke soal itu, sebenarnya Husnul Khotimah ini juga jadi korban juga karena kan para atasannya nggak ada yang mau bersaksi kan. Akhirnya turun-turun dari pimpinan-pimpinan akhirnya Iya. termasuk Mhm. dia ini kan Baru dia keluar. auditor entry level ya, baru masuk ya Mbak. Belum terlalu lama kan dia bekerja di situ ya. Iya, betul. Coba ya, kita lihat nih. Kita lihat dari beberapa tingkatan auditor yang Hmm. ada di BPKP, yang ada di BPK, seperti itu. Nah, di sini coba saya baca. Eh, Husnul ini adalah auditor ahli pertama Hmm. di BPKP ya. Hmm. Sementara usia untuk menjadi auditor ahli pertama tidak diatur secara spesifik dalam peraturan. Itu aturannya seperti itu. Hmm. Ya, terpenting adalah memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikasi dan pengalaman kerja yang relevan. Oke, dia memiliki sertifikat yang kita pernah sebutkan waktu itu ya Hmm. sebagai akuntan. Dan kemudian sertifikasinya, yaitu calon auditor pertama, perlu mengikuti lulus uji kompetensi untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan menurut Pusdik Latwas BPKP. Ini saya membaca sendiri sampai ke Pusdik Latwas itu ada sekian pekan gitu, ada 3 pekan apa dan sebagainya gitu pertemuan untuk itu. Hmm. Dan kemudian pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pengawasan internal juga menjadi persyaratan penting. Ini menurut malah salah satu link soal ini ya, Hmm. soal persyaratan. Dan jenjang jabatannya, coba kita lihat tingkatannya. Jabatan fungsional auditor memiliki beberapa jenjang. Mulai dari auditor terampil, itu yang bawah Mas Hensu. Yang Ya. di atasnya adalah auditor ahli pertama. Disitulah Husnul Khotimah ini berada. Hmm. Di atasnya adalah auditor muda. Hmm. Di atasnya auditor madya. Kemudian baru auditor utama. Hmm. Ini kasus besar. Hmm. Ini kasus besar, kasus politik yang bernuansa nuansa politiknya besar sekali, begitu yang dipelintir-pelintir, yang mendapatkan sorotan Hmm. dari jutaan orang setiap kali Hmm. di live, begitu banyak sekali yang menonton Hmm. dan tidak dari dalam tapi dari luar negeri juga, media luar juga menyoroti soal ini. Kok yang menjadi auditornya adalah auditor ahli pertama? Di mana auditor ahli pertama kalau berdasarkan jenjang ini masih di bawah auditor utama, di bawah auditor madya, di bawah auditor muda, baru di bawahnya ada auditor ahli pertama. Ya. Bayangkan. Ya, ya, mas Jadi saya sebut ini entry level, ya, orang baru kerja gitu. Hmm. betul 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 sekali Mas Edo. Coba terus kemudian kita lihat ini ya.
laporan ke MA, misalnya ini narasi dari Ari Yusuf Amir, Ya. dan auditornya salah, jelas kerjaannya tidak profesional. Dan kemudian ketika siapakah Husnul Khotimah ini, media menulis berdasarkan informasi dari laman resmi bpkp.go.id, ini .government.indonesia, Husnul Khotimah tercatat sebagai salah satu pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk posisi auditor ahli pertama BPKP pada September 2024. Pak Ah, Tom ditahan pada tanggal 29 Oktober 2024. oke. Statusnya sebagai auditor baru memunculkan pertanyaan publik Hmm, tentang pengalaman dan hmm, objektivitasnya hmm. dalam menangani kasus besar ini. Dan ketika di Zoom, wajahnya, ada rekamannya, itu memang wajahnya masih wajah sangat muda sekali, bahkan bisa dikatakan wajah bocah begitu Masih ya. unyu-unyu gitu ya. Hmm. Unyu, begitu. Ya antara kesal dan juga kasihan dalam hal Ya, ini. makanya saya sebutkan dikorbankan karena para Betul. pimpinannya tidak ada yang berani maju jadi saksi dan kemudian akhirnya Hmm. turun rekomendasi turun ke bawahnya dan akhirnya yang terakhir bawahannya kan ingat bolak-balik waktu itu kan para pengacaranya Pak Thomas Lembong minta agar segera diberikan salinannya itu sampai terakhir nggak Betul. dikasih-kasih juga kan oleh jaksa Betul. dan oleh BPKP gitu. Betul. Dan jadi urutannya adalah eh, ada audit oleh BPKP, Pak Tom Hmm. di Hmm. Bui ditangkap Hmm. pada Hmm. pada tanggal 29 Oktober 2024, Hmm. yang kemudian Husnul Khotimah baru menjadi auditor ahli pertama itu tadi pada bulan September, 1 bulan Hmm. sebelumnya, begitu Hmm. artinya masih sangat muda sekali. Dan ketika itu BPKP hanya mengatakan bahwa ada kerugian, ada potensi kerugian, ketika diminta tidak juga diberikan. Hmm. Nah, Hmm. ketika dalam persidangan kita masih ingat itu ahli dari BPKP tidak kunjung datang gitu. Ya. Ahlinya yang untuk bersaksi itu tidak ada, sehingga dari pihak Tom Lembong ini protes. Ya akhirnya ketika ada, yaitu Husnul Khotimah ini yang ada begitu. Jadi Kasihan ini anak di ya kemudian tiba-tiba dia mesti korbankan dan kemudian ini tuntut ya apa boleh buat dia dalam posisinya seperti itu gitu tapi yang Mhm. keterlaluan di atasannya yang mengorbankan dia Ya, itu gitu loh. betul. Ngeri ya Mas Hersu. Jadi Mm, kalau kita melihat aparat hukum kita, kita kalau melihat seperti ini, BPKP itu yang masuk ke situ tuh susah banget loh. mm, mm, Dan orang-orang pinter yang bisa masuk ke situ. Kemudian dengan pelatihan yang mahal, mereka itu kalau sudah masuk kan ada pelatihan, pelatihan, mm, pelatihan mm, terus menerus itu, mm. pelatihannya tuh mahal Mas Hersu. Iya, Jadi iya. sangat heran kalau saya lihat kasus yang seperti ini, dan ketika ada di apa namanya, ketika menjadi saksi, dia sempat Mm, mengatakan seperti ini Husnul di tanggal 23 Juni ya. Berdasarkan metode yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar 578,1 miliar. mm, Dia juga menyebut bahwa perizinan impor bermasalah di masa Tom Lembong dan Enggar Tias Torukita. Meskipun tiga menteri menjabat pada periode tersebut gitu ya, 2016 mm, 2015 2016. Bahkan kalau saya membayangkan, saya nggak tahu usianya. Saya cari usianya Mas mm, Hersu. mm, mm, Kalau ini berapa ya? Tapi ternyata tenaga ahli pertama itu memang tidak tergantung usia. 40 tahun, 50 tahun itu bisa saja mm, mereka ikut apa ujian kompetensinya. mm, mm, Nah, jadi kalau tepuk melihat wajahnya, ini masih under 30 sepertinya ya. mm, mm. Masih di bawah tiga Ba- puluh begitu. Baru Melihat lulus lah ya umurnya. ya. Mm-mm, Mm, belum lama lulus. Nah, saya bayangkan tahun 2015, 2016 itu kan sekitar 9 tahun, 10 tahun yang lalu. Masih berapa usia anak ini mm. ketika itu terjadi begitu, dan sekarang dia harus memberikan laporan tentang kasus ini begitu. Ya, Yang nuansa politisnya sangat kuat yang mungkin dia ya. pun tidak paham begitu. Mm, ya. Ini rusak bener ya situasinya. Kacau. Kita mesti berempati pada dia, walaupun dia bagian dari sistem yang rusak itu ya apa boleh buat, tapi kita bisa patut menduga dia dikorbankan lah gitu, dalam situasi semacam Ya. ini ya. Baik. Iya, oke. Ya, Kita tunggu ya, karena ini yes, ada laporan terhadap Husnul Khotimah ini akhirnya ya. Ini dari nggak eh, kasihan eh, kan orang tuanya kan mendoakan namanya bagus bener Husnul Khotimah. nah, Kalau namanya baik, iya, bagus, ya akan iya, berakhir dengan baik. Artinya iya, Husnul iya, Khotimah itu iya. berakhir baik. Hmm, Cuman dan dari Tom Lembong, saya kalau kita patut apresiasi ya, sepertinya tidak ada dendam. Mereka hanya ingin agar hukum ini berjalan sebagai yes, mestinya. Jadi hanya untuk memperingatkan BPKP, jangan hmm, lagi lakukan itu, yes, tapi tidak untuk mengkriminalisasi iya, ataupun
Ya. hukum yang bersangkutan. Oke, mari kita ketemu perkembangan berikutnya. Ketemu lagi ya, insya Allah. Tetap semangat Oke. ya, dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Harus Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan pernah mencintai Indonesia dengan segala carut marutnya. Tetap berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.